Ya, 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 ya. Ya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sungguh sukacita yang besar ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Dan saya bersyukur di hari yang indah ini saya bisa beribadah di tempat Pak Bidoa, ditemani anak saya Devon. Semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Dan tidak ada rencana Tuhan yang kita tahu. Yang penting kita melangkah berjalan di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari dengan segenap hati kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Saya undang Pak Joshua untuk mulai doa dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam puji syukur, hormat, kemuliaan buat Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan ada bersama dengan kami. Saat ini kami akan mulai ibadah ini. Mari Tuhan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa buat setiap yang bertugas hari Tuhan. Mari kau rapi setiap rekaman musik, bahkan yang memimpin puji-pujian, bahkan para singa, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dalam pesan yang dari Tuhan sampai kepada kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami dapat diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak menghati setiap pekerjaan kuasa gelap apapun bentuknya di tempat ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah. Berkati Pak Berawa dengan istri yang menyediakan rumahnya untuk beribadah. Kami percaya berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari bersama kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dengan syukur dan hati
katakan, ya Allah, Kau melihat setiap hati wanita di tempat ini, merindukan, bersyukur di hadapan tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, katakan, ini yang kurenungkan, Tuhan. Setiap waktu
ada berkumpul di tempat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang akan Tuhan genapi di tahun ini. Dan kami percaya kami gak sendiri, tapi Kau hadir dalam hidup kami. Kau yang membawa kami dalam kemuliaan demi kemuliaan, bawa kami masuk lebih dalam lagi menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari hidup kami, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi saya undang kita semua berdiri, katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Biarlah Kau menikmati setiap hati kami sore ini Tuhan. Kau menikmati pujian kami sore ini Tuhan. Lebih sungguh bersama, katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Haleluya Tuhan. Kami percaya sore hari ini Kau hadir, dan kemuliaan-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Kami percaya kami ada dengan sukacita karena Engkau Allah yang menghadirkan kami dengan sukacita Tuhan. Kami percaya ketika Roh-Mu ada dalam kami, maka hidup kami akan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kami penuh dengan kemerdekaan. Dan ketika kami ada dalam hadirat-Mu dan Kau pertata atas pujian kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami akan bersorak-sorak demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus setiap kita yang hidup memuji Tuhan bersama, katakan amin. Yang kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Apapun yang menjadi kerinduan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Sudah banyak yang percaya kalau hari ini kita ada karena Tuhan. Tengok kiri kanan, katakan Tuhan ada dalam hidup kita. Haleluya. Setiap kita rindu memuji Tuhan, amin. Yang rindu kembali berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita berpesan bersama-sama. Segala
Pujian ini menandakan sukacita kita dalam Tuhan, amin. Seperti tahun lalu kita menari di hadapan Tuhan, di tahun yang baru ini kita pun akan menari bagi Tuhan, amin. Referennya haleluya, haleluya, haleluya. Biar kita selempat, kita kesini dulu bersama, amin. Mari kita bersama-sama sholat, haleluya. Haleluya adalah pujilah Tuhan. Di mana kita mengucapkan maka hati dan mulut kita memuji Tuhan, amin. Saat hitungan ketiga bersama saya katakan haleluya, semakin lama semakin keras. Yang mau katakan amin? 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan sumber sukacita kita, amin. Dan biarlah sukacita itu mengalir dalam hati kita. Haleluya. Mari kita kembali bersama-sama bertepuk tangan. Bersuka
menyanyikan lagunya Pak Roni Daud semasa muda. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah sukacita Tuhan penuh atas hidup kita. Yang mau katakan amin? Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kesaksian pujian dari tim Pak Wel. Memberikan tepuk tangan bagi Allah. Shalom semuanya. Shalom. 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 Shalom semuanya. Sore hari ini kami tim Om Welem akan menyanyikan lagu buat yang berulang tahun, spesial buat Pak Pendeta. Di sini pasti ada orang Medan ya. Mohon maaf kalau aku nih Ambon rasa Medan. Maksudnya suka lagu Batak. Jadi di awal saya akan menyanyikan lagunya dengan bahasa Batak. Nanti selanjutnya kita akan menyanyikannya dengan lagu bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat mendengarkan. Goyang melani moluko
dan Pak Pendeta. Panjang umur sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Biarlah di tahun ini kita memandang Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, dan jangan kita lepaskan tangan Tuhan yang memegang kita, yang percaya. Katakan amin. Yang kedua, saya undang oma-oma happy. The power of oma-oma. Kalau oma-oma sudah berdiri, saya nggak ada lama. Kita berikan tepuk tangan bagi oma-oma yang setia. Haleluya. Yang merasa jangan bilang Shalom, luar biasa. Tadi jalan-jalan ke Medan, sekarang kita ke Ambon. Luar biasa. Jadi lagu yang akan kami sampaikan adalah Api Injil Terus Menyala. Terutama yang berulang tahun tambah menyala api Injil. Amin. Tuhan punya maksud
Bagi Tuhan luar biasa menghenti. Biarlah api Injil menyala dalam setiap hati kita sampai Tuhan kembali dan menemukan hati yang menyala-nyala di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Dalam segala perkara yang kami alami, kami tahu Engkau Allah yang setia dan memberikan jalan bagi kami, Tuhan. Sering
datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Namun satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Tetap bagi berdiri sebentar. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca 2 ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dan ayat ke-34. Ini termasuk ayat-ayat top ya. Banyak orang hafal, khususnya yang ayat 33. Boleh dibantu kalau tidak terhubung. Oke. Tolong dibuka Alkitab saudara ya. Kalau manual Alkitab, kalau elektronik Alkitab ya. Matius 6 ayat yang ke-33 ya. Dan 34. Jangan baca dalam hati, tapi suarakan, perkatakan. Kita sudah terlalu banyak simpan di hati ya. Makanya sekarang mesti diperkatakan. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang 4, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih tambahannya boleh gini, sayang. Kasih tahu sebelah saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari, sayang. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, melakukan, memperkatakan, dan membagikan firman. Ingat Bapak Ibu, jangan duduk sebentar. Iya, ini aktif banget mereka ya, luar biasa. Sudah Oma? Sudah, saya juga sudah lupa sama ya. Ada 5M kunci bahagia. Yang berbahagia mereka membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tentunya atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Birawa Braja Paksa. Wah, haleluya. Kata birawa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Birawa itu artinya berani tapi ramah. Ibu berkata dong, so sweet, berani tapi ramah. Tapi yang kedua yang mengejutkan, birawa itu suka dimanja, tapi sekaligus memanjakan pasangan. Orang Surabaya bilang asoy pade gitu ya. Mantap ya. Tapi yang kata braja itu berasal dari kata Jawa, itu bola api yang bergerak secara cepat. Waduh, itulah the Holy Spirit inside of you. Itulah Roh Kudus yang kita kita. Nah, kalau kata paksa itu dalam etimologi bahasa Yunani, bahasa Indonesia, itu artinya sebuah keinginan yang sungguh-sungguh supaya tercapai. Saya berdoa supaya keinginan Bapak, kerinduan Bapak tercapai, dan saya berdoa supaya jadi Kapolri. Itu dong, gitu. Beberapa orang saya temukan ketika mereka masih perwira menengah gitu, dan saya berdoa, saya berkata, ingat ya, Indonesia butuh jenderal-jenderal yang takut Tuhan. Puji Tuhan, beberapa mereka sudah jenderal. Haleluya. Perkataan hamba Tuhan diurapi Tuhan. Kalau saudara tak percaya, tolong angkat tangan kanan saudara. Ya, semuanya angkat tangan. Angkat tangan kanan saya. Gerakan seperti ini. Lalu buat gerakan seperti gini. Gini. Saya buktikan perkataan saya berkuasa. Ditinjau
Kalau dari ilmu berkhotbah, durasi waktu khotbah itu cuma 4 jenis khotbah di seluruh dunia. Ingat baik-baik. Pertama, khotbah yang panjang dan jelek. Jemaat akan berkata tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu diundang ke sini lagi ya. Panjang jelek. Tipe khotbah yang kedua, khotbah yang panjang dan bagus. Masih bisa dikritik. Jemaat berkata bagus sih bagus, tapi lu tahu capek gua, kepanjangan gitu ya kan. Apalagi di Mazmur 23 dari Nabi, aku menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku ya. Tadi saudara sibuk menyanyi, saya sibuk memilih yang mana. Haleluya. Jenis khotbah yang ketiga, khotbah yang pendek dan jelek. Ternyata jemaat masih memaklumi. Mereka berkata, pendeta juga manusia. Nah ya, mungkin pendeta dalam pergumulan, jadi kita bisa maklum lah. Tapi ada khotbah yang nomor 4, khotbah yang pendek dan bagus. Doakan Bapak Ibu supaya saya berkata nomor 4 saja ya. Ini tidak menyinggung pasangan 1, 2, 3 sekalipun. Haleluya, saya netral di sini. Tapi saya bukan golput, pasti memilih. Saudara dikasih Tuhan, begini. Tahukah saudara bahwa kalau saudara ingin mencapai daya guna yang luar biasa dalam hidup kekristenan kita, maka Anda tidak boleh sembarang hidup. Anda tidak boleh berkata begini, gue mengalir aja deh. Ada banyak saya ketemu pengusaha-pengusaha, gimana bisnisnya? Mengalir aja Pak. Ketemu hamba Tuhan, gimana pelayanannya? Mengalir aja Pak. Pertanyaan saya, mengalir kemana? Hati-hati saudara. Kalau yang satu ini boleh. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Apa itu? Bengawan Solo nita dintung. Apa kok diam saja? Kamar yang bekas. Udah terlambat. Silakan sungai air Bengawan Solo mengalir sampai laut, tapi hidup saudara dan hidup kita tidak boleh sembarang mengalir. Saudara harus punya tujuan dalam hidup kita. Ada ungkapan berkata begini, the greatest tragedy in our life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup kita manusia bukanlah kematian, tapi sesungguhnya hidup tanpa tujuan. Ini bahaya, saudara. Yaitu tadi mengalir. Bayangkan Anda tadi ke rumah, seharusnya ada tujuannya ke rumah Pak Birawa, tapi ketika Anda tiba-tiba blank dan orang tanya, kamu pergi kemana? Gua nggak tahu kemana. Gua ikuti perasaan gua saja. Maka saudara harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka saudara tegas, saya akan ikut persekutuan doa di tempat Bapak Kombes Birawa. Itu jelas ada tujuannya. Hidup itu seperti itu. Tapi statement kedua yang penting berkata begini, and there is also the greatest mistakes in our life is life without prioritization. Kesalahan terbesar dalam hidup kita adalah bila kita hidup tidak punya prioritas. Itu kesalahan terbesar. Yesus mengajarkan kita, menghindarkan kita dari segala kesalahan terbesar, menghindarkan dari hidup yang dipenuhi dengan penyesalan-penyesalan, menghindarkan kita dari hidup yang dikuasai kekhawatiran demi kekhawatiran, menghindarkan kita dari hidup yang saudaraku tak menentu. Apa itu? Kunci F, bukan kunci F-nya ya, tapi ini isinya. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, oh maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya. Yesus berkata, ini yang harus diutamakan, ini harus nomor satukan lebih dari apapun dalam hidup kita. Dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini bukan cuma sekedar prioritas biasa, ini harus menjadi prioritas puncak dalam hidup setiap kita. Seek first the kingdom of God and righteousness. Dan dia berjanji,
And all these things shall be added to you. Semuanya akan ditambahkan, kecuali tambahkan istri, tambahkan suami. Jangan berpikir yang macam-macam. Satu saja nggak habis-habis. Saudara dikasih Tuhan, what is the kingdom of God? Sekarang pertanyaannya, apa sih sesungguhnya kerajaan Allah itu? Kenapa Yesus mengajarkan kita harus mengedepankan kerajaan Allah? Dalam bahasa Yunani kata kingdom di sini, kerajaan, itu berasal dari kata Basilea. Katakan bersama saya, Basilea. Basilea itu mengandung dua makna penting. Yang pertama adalah government, and then the second is governance. Yang pertama adalah government, pemerintahan. Saudara dikasih Tuhan, maksudnya apa? Begini dia. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk membuat agama baru. Saya ulangi, Yesus tidak pernah dalam Alkitab menyatakan dia datang membuat agama baru, termasuk agama Kristen. Penyebutan kata Kristen bukan muncul dari dalam gereja. Penyebutan kata Kristen muncul dari luar gereja ketika mereka melihat jemaat di Antioquia, jemaat yang luar biasa itu. Mereka berkata, mereka orang Kristen. Saudaraku, Yesus datang justru untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah itu nyata di planet bumi ini. Sejak kejatuhan Adam Hawa, kerajaan Allah itu tanda petik seperti menghilang. Tapi dia datang untuk mengembalikan supaya pemerintahan Tuhan itu, perhatikan government, pemerintahan itu berlaku penuh di dalam kehidupan manusia. Saudaraku, bicara soal pemerintah, ini penting. Kenapa? Sebab banyak orang Kristen mengaku Kristen, saudaraku, yang rohani cuma waktu kebaktian. Tapi begitu di luar suasana kebaktian, mereka nggak rohani lagi, rohana. Kalau ada nama rohani, bukan saudara maksud saya. Mereka sangat bertentangan sekali, nggak seperti pada waktu mereka kebaktian. Saudaraku, saya ada darah Manado ya. Papa saya orang Jawa asli, mama saya orang Manado asli. Campuran Jawa Manado kayak Yahudi gitu ya. Lalu menikahlah saya dengan seorang wanita keturunan Chinese Tionghoa. Jadi saya disebut, kalau orang Chinese bilang Indiren, lalu istri saya Cumporen, lalu anak-anak saya Campuren. Anak bapak tiga ya, sama. Saudara dikasih Tuhan, mau saya katakan pada saudaraku, keluarga kami, khususnya yang dari Manado, orang lahir langsung Kristen. Rupa banyak orang Ambon di sini tuh ada orang Batak. Contoh orang Manado, Pak, orang Ambon, orang Batak, lahir bayinya tuh nangis. Enggak, Pak. Nangisnya begini, haleluya, haleluya. Langsung Kristen. Terima telepon, bukan halo, 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 enggak, Pak. Halo. Kita nyanyi. Betul nggak, saudaraku? Kalau famili saya, Pak, kalau jalan ke kesandung, darah Yesus, darah Yesus, menyebutkan nama-nama Tuhan. Tapi selesai kebaktian, cap tikus, bagejo. Cap tikus itu minuman yang sangat keras, 40-50% kadar alkoholnya. Dan di kampung halaman mama saya, pabriknya ada di sana. Orang Manado bilang, saudara dikasih Tuhan, apakah seperti ini? No. Kalau Anda sadar pemerintahan Kristus, maka Anda akan bersifat rohani, bersikap rohani waktu kebaktian. Ketika Anda keluar dari tempat kebaktian, Anda akan tetap bersikap rohani. Karena pemerintahannya berlaku bukan cuma di dalam gedung gereja. Pemerintahan kerajaan Allah berlaku di seluruh area kehidupan manusia. Amin. Ada orang berkata, yang jumlahnya apa? Tolong pergi di tempat pelacuran. Enjoy di sana. Cewek-cewek pahendol. Hingga di sana. Ini ada hadirat Tuhan di sana. Masa Tuhan hadir di kompleks pelacuran? Saya mau kasih tahu pada saudara, hadirat Tuhan, pemerintahan Tuhan ada di mana-mana. CCTV yang dipasang di rumah ini hanya terbatas. Tadi saya ke toilet, permisi tadi nggak? Permisi, minta tolong sampai Pak Johan, Pak Pendeta yang saya bilang, dia rupanya sudah mau saya rumah ini, Pak ya. Sudah saya di mana toilet? Langsung saya tidak ada CCTV di sana. Tapi tahukah saudara, CCTV kita terbatas, CCTV pemerintahan kerajaan Tuhan ada di mana-mana. Halo,
Makanya jangan coba-coba saudara bermuka dua. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Pemberitaan, makanya Tuhan bilang cari dahulu, prioritaskan supaya enggak kita bukan jadi pribadi orang Kristen yang munafik. Tahu singkatan munafik? Muka nabi, pikiran kotor. Mukanya nabi, pikirannya enggak karuan. Maka buat orang-orang seperti ini, cocoklah lagu ini, kunci G, Bang. Orang-orang seperti ini biasanya saudara, mereka pakai topeng-topeng dalam kehidupan mereka. Saya sudah berkali-kali melayani ya. Ada suami istri menikah, nggak lama menikah, minta muslim, khususnya perempuan, nangis. Saya tidak menyangka, ternyata selama ini pacaran topeng semua, Pak. Terus gimana udah kalau pemberkatan, nggak boleh cerai. Maka buat kasus-kasus seperti ini yang suka bermain sandiwara, maka ini cocok buat setiap kita. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Referen langsung. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Capek main sandiwara. Juga jangan coba bersandiwara dengan saya. Beritahu saya. Ya. Apalagi dengan Tuhan. Tidak bisa. Makanya Tuhan bilang, seek first the kingdom of God. Itu harus nomor satu. Biarlah kamu jadi apa adanya. Ya, yang masih suka sandiwara, yang masih suka pakai topeng, lagu ini cocok lagi buat saudara. Pak, pokoknya undangan gila. Siap. Ini sangat rohani sekali lagu ini. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar melihat wajahmu, biar melihat wajahmu. Betapa sedihnya sebuah rumah tangga apabila didapati istri ataupun suaminya semuanya sandiwara. Wow, saudaraku, tapi saya suka nama bapak itu yang Birawa itu, Pak. Karena menurut bahasa Sanskerta itu seseorang yang manja. Saya tahu manja. Kadang-kadang maaf, walaupun dia kombes. Dia itu kadang-kadang muncul sifat kekanak-kanakannya. Kadang-kadang. Kalau perempuan sudah jangan tanya lah. Perempuan itu sudah sering kekanak-kanakan. Ya, tapi dia jadi penolong buat kita. Amin. Nah, bapak suka dimanja, tapi seharusnya ini menurut arti katanya suka memanjakan istri. Jangan cuma dibuat-buat gitu. Hatiku Pak Roni. Pasti asli. Sebab kerajaan Allah pertama kali harus ditegakkan dalam institusi yang paling kecil di dunia ini. Itulah keluarga. The first institution that the Lord has made is not a government like this country. Institusi pertama yang Tuhan buat itu bukan negara. Institusi yang Tuhan buat pertama kali bahkan bukan gereja. Alkitab bilang institusi pertama yang Tuhan buat di planet bumi ini adalah sebuah keluarga. Kata keluarga dalam bahasa Ibrani adalah bayit. Kata bayit itu ada dua arti. Ingat baik-baik ya. Pertama, the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu merasakan home, rumah. Nah, bahasa Inggris kata rumah ada dua jenis kan? Satu house. House itu ini bangunan fisiknya. Ada tangganya, ya kan? Ada kamar-kamarnya, ya. Lalu arti kedua home. Home itu adalah atmosfernya. Rumah boleh sederhana,
Tapi kalau atmosfernya surga, indah sekali kan? Tapi jauh lebih baik rumahnya bagus, atmosfernya surga. Dan itu saudaraku, bagi kita yang mau takut akan Tuhan, mengedepankan pemerintah kerajaan, apapun keadaan rumahmu, fisiknya rumahmu, asal Kristus jadi raja di sana, maka home sweet home, home blessed home menjadi bagian setiap kita. Yang percaya berkata, itu dia saudaraku ya. Lalu kemudian arti kedua dari kata keluarga, bait itu the place that you can find your spot. Sebab tempat kamu menemukan spot itu titik bahasa Inggrisnya. Ingat, dunia internet mengenal istilah hotspot. Apa itu hotspot? Suatu area di mana signalnya paling kenceng, mentok. Kalau orang hari dulu S berapa? S5 sampai mentok. Wah, itu zaman orang hari dulu. Saudara kasih Tuhan, ini dia yang penting sekali. Sebab kalau tidak seperti ini, banyak keluarga-keluarga di luar ruangan ini nih Pak ya, di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Komunikasi suami istri, orang tua anak bukan hotspot yang nyambung, yang cepat, gampang dimengerti, tapi justru terjadi blank spot. Pernah main HP terus, halo, hilang sinyal. Maka kita berusaha membeli sinyal. Nggak bisa membeli signal. Saudara ini kok serius sekali sih? Ada yang pernah Pak beli signal? Nggak bisa Kak. Nggak bisa ya. Bapak Ibu manggut aja gitu. Kalau saya salah dikoreksi gitu loh. Pendeta juga manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, banyak rumah tangga orang tua anak hubungannya bukan cuma blind spot tapi blind spot. Titik buta. Kalau orang Jakarta bahkan bilang Allah mak. Tuhan menghendaki hubungan keluarga kita, kalau pemerintahan, the government of the kingdom of God menguasai hidup suami istri dan anak-anak, maka atmosfer surga terjadi di rumah. Lalu hubungan suami istri, anak-anak hotspot. Kalau hubungan suami istri itu komunikasinya hotspot, saya percaya urusan ranjang hot. Beberapa sama tinggal kenangan Pak Pendeta. Apa sih manusia? Kadang-kadang kita ditinggal sama pasangan kita dulu ya. Ketawanya Pak agak meminumkan gitu. Halo, saya memberitahu kalau pemerintahan Kristus, kerajaannya di keluarga kita, surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga saudara. Ini yang harus saya tekankan saudara. Ya, makanya muncul istilah home sweet home, home blessed home. Saya banyak melayani orang-orang di Jakarta, bahkan ketemu orang-orang kaya, konglomerat, konseling misalnya. Lalu kemudian banyak pertanyaan seperti ini Pak Pendeta, uang buat saya tidak ada masalah, tapi tunjukkan bagaimana saya bahagia. Oh saudaraku, bahagia itu sederhana saja. If you put the kingdom of God, kalau kamu meletakkan pemerintahan Kristus itu, memerintah atas hidupmu, bukan cuma di suasana kebaktian seperti ini, di seluruh aspek hidupmu, di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, dan di apapun dalam hidupmu, maka jaminan kamu akan berbahagia. Itu berita setiap kita. Amin. Oke. Lalu kemudian itu yang government. Pengertian yang kedua adalah governance. Governance itu bicara tata kelolanya. Halo saudaraku, berapa banyak saya ketemu orang Kristen lemah masalah tata kelola. Rajin berdoa, rajin, tapi utang jalan terus. Gali lubang, tutup lubang. Hidup rumah tangganya, ekonominya. Kenapa saudaraku? Padahal rajin berdoa. Sebab Anda tidak melakukan bagian Anda. There is God's responsibility and there is also our responsibility. There is God's part and there is also our part. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan melindungi, memberkati, tapi bagian kita mengelola. Kelola uangmu, kelola waktumu, kelola tubuhmu.
dia ke perkasa itu, perkasa sungguh kan? Lihat di televisi. Jadi orang surga itu tempal kabeh. Oh, six pack. Kalau saya one big pack, and also the whole pack. Nah, kenapa kita seringkali sakit-sakitan? Konsumsi makanan kita tidak kelola. Suka kita, Tuhan, kenapa mau izinkan terjadi? Kalau saya malaikat itu ya, saya bilang, salahku sendiri. Maret 2020 ketika COVID baru datang ke Indonesia, saya sudah kena COVID. Saya terbaring selama 16 hari di rumah sakit Mitra Keluarga. Hari itu tidak ada obat. Hari itu tidak ada vaksin. Dokternya ngaku kepada saya, kami harus mencoba obat yang mana. Mulai dari hydroxychloroquine, ya, yang ternyata akhirnya dikeluarkan dari pemerintah Amerika, merusak fungsi jantung, dan seterusnya berganti-ganti. Saudaraku, di rumah sakit tersebut Roh Kudus datang kepada saya dan dia berkata begini, to protect your body from evil is my business. Untuk melindungi badanmu ini dari sakit penyakit, urusanku, kata Tuhan. Dari yang jahat, urusanku. Melindungi kamu dari yang jahat, urusanku, kata Tuhan. But to protect your health is your own health, your own business. Untuk melindungi kesehatanmu, urusanmu sendiri. Halo, ya. Saudara, kenapa kita gali lubang tutup lubang? Kita seringkali tidak pernah atur keuangan kita, bikin budget gitu loh. Lalu jangan sampai keluar pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu bukan perkataan omong kosong. Itu firman, dan firman itu adalah the constitutional of the kingdom of God. Itu konstitusi kerajaan Allah, tidak pernah salah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 udah sekian kali mengalami apa? Perubahan. Istilahnya apa itu? Amandemen. Tapi siapa yang bisa merubah undang-undang pemerintahan kerajaan Allah? Tidak ada ceritanya, saudara. Sebab itu kalau kita kelola waktu kita kelola keuangan kita kelola tubuh kita kelola segalanya, saudaraku, maka saudaraku, surga tidak jauh. Surga Anda rasakan di planet bumi ini. Yesus berdoa, let your kingdom come and your will be done. Di mana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, saudara. Jangan nunggu di surga sana. Di surga memang luar biasa, tapi selama kamu hidup di muka bumi, ketika prinsip kebenaran terjadi, kamu kedepankan pemerintahan kerajaan Allah, kamu kelola dengan baik, saudara bisa mengalami surga nyata di muka bumi. Amin. Itu firman mengatakan. Halo saudaraku, ayo kita buat sesuatu yang radikal dalam diri kita, merubah semua hal-hal yang salah selama ini. Atur keuangan saudara. Saya bersyukur menikah dengan seorang wanita yang namanya Nancy Limantono ini. Dia pendeta muda dan ternyata dia pintar doa dulu. Nah, saya ini ada darah Manado. Orang Manado itu kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, mereka punya semboyan, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Ambon lain, Ambon bilang action today, mampus tomorrow. Bagaya. Dan dia atur. Kita pendeta, saya digaji oleh gereja. Saya sudah janji, saya seorang akuntan, ya, saya pernah kerja di kantor akuntan publik. Terus Tuhan panggil saya sepenuh waktu, tinggalkan pekerjaan. Jadi saya nggak boleh terlibat dalam bisnis. Jadi coba bergantung dari Injil. Jadi saya digaji oleh gereja. Dan dapat berkat lagi, misalnya kalau diundang pelayanan biasa, Pak Pendeta, ini PK, apa pengajuan kasasi, itu biasa. Tapi dengar saudara, karena istriku pandai kelola uang, atur sedemikian rupa. Saya punya 3 orang anak, 3-tiganya lulus kuliah di Amerika Serikat. Gaji seorang pendeta. Saudara, it's all
depend your decision right now. Semua tergantung keputusan kita. Makanya Yesus bilang, seek first, cari dulu, kedepankan, prioritaskan itu. Kalau kamu mengizinkan pemerintahanku berlaku, termasuk di pikiranmu, di matamu, di perasaanmu, dia harus jadi raja di atas segala raja. Maka percayalah saudara, penyertaan, perlindungan, sekalipun mungkin proses kehidupan tetap diizinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, orang yang masuk dalam kerajaan Allah akan seringkali mendapatkan aniaya. Gak apa-apa. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya kok. Yesus pernah mengalami penderitaan. Kalaupun kita diizinkan mengalami itu, Alkitab berkata, itu adalah kasih karunia, itulah kemuliaan. Gak apa-apa. Bukan berarti kita hidup dalam kerajaan Allah tidak ada masalah. Justru seringkali Tuhan izinkan masalah. Tujuannya apa? Membentuk karakter kita supaya semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Saya 43:21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku, ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Lihat urutannya, pembentukan dulu, baru kemasyuran dikatakan. Terjemahan lain berkata, Yesaya 43:21 tadi, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Lihat bertanya, proses dulu, baru kemuliaan dinyatakan. Halo, untuk menjadi seorang kombes tak bisa langsung kan? Harus lewat dulu, mulai dari IDA itu, lalu AKP, komisaris dulu, lalu ajun komisaris bisa kombes, habis ini baru bintang 1, lalu bintang 2, ya, lalu bintang 3 dan bintang 4. Saya berdoa Bapak ada di sana. Seek the kingdom of God and righteousness. Saudara berkasih Tuhan. Oh, saya lihat saudara muka tegang saya. Ambil nafas dulu. Jelas ya, jelas. Jadi izinkan pemerintahnya berlaku. Izinkan pula saudara melatih sekarang tata kelola itu. Yes. Kelola. 2 bulan lalu saya diminta mendoakan seorang ibu-ibu. Dia seorang Instagramer yang sudah 270.000 followersnya, ya, kena kanker payudara. Lalu waktu saya doakan, tiba-tiba dia bermanifestasi, masanya menutup saya sambil berkata, aku mati. Karena saya bilang begini, Yesus berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi anak manusia dia datang memberi kamu hidup supaya kamu beroleh hidup dalam kelimpahan. Itu dia saya tahu roh jahat, rasukan ya. Apa yang saya lakukan ya saya tangkap roh jahat. Tapi ada hal yang aneh. Ada hal yang aneh terjadi begitu. Tiba-tiba saya spontan saya bilang gini, karena dia menutup saya. Dan mata orang kalau kerasukan roh jahat tuh matanya tuh, maaf ya, orang cantik kalau kerasukan roh jahat. Orang ganteng gagah begitu kerasukan roh jahat, nah enak dilihat. Orang orang ente bilang mengerikan. Begitu dia melotot saya mana, saya berkata begini, lihat mata saya. Itu spontan, lihat mata saya. Waktu dia ketemu matanya dengan mata saya pelot, tiba-tiba dia begini, ketakutan lihat mata saya. Terus dia tutup mata lagi. Terus cuma lihat mata lagi. Lihat mata saya. Dia bilang ketakutan gini. Lalu kemudian saya tengking roh jahat itu dan Tuhan ibu-ibu bebas. Pak, mata saya ada sesuatu. Ada sesuatu nggak? Nggak ada kan? Lihat saudara. Kalau saudara izinkan pemerintahan Kristus berkuasa dalam hidup saudara, maka Alkitab berkata, Yesus berkata, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, terang seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi saudaraku, kalau kita izinkan pemerintahan Kristus bekerja, mata kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan takutan roh jahat. Ingat prosesnya tadi? Proses baru kemuliaan, pembentukan baru
kemasyuran. Ada hand sanitizer? Boleh pinjam? Oh, terima kasih Ibu. Apa? Baik. Ibu dekat dengan hand sanitizer dan parfum tentunya Ibu ya. Haleluya. Tadi pun sebelum kemari saya semprot-semprot juga. Pendeta juga manusia. Apakah air atau zat kimia dalam tabung ini, botol plastik ini, bisa keluar hanya karena saya doakan sungguh-sungguh? Doa orang benar, dan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Keluar, sampai urat leher saya putus, tidak akan keluar. Sampai ibadah ini selesai, sampai keluarga saya sudah tidur, saya tekik-tekik doang ini sendirian, dia tidak akan keluar. Dia hanya satu cara bagaimana saya bisa mengeluarkan cairan kimia. Gimana? Ya, istilahnya apa? Bukan, tekan itu. Cek. Sorry ya. Aduh, jangan makan. Coret ya. Ya, kelihatan ya. Tuhan izinkan seringkali pengalaman pencet dalam diri kita, supaya unsur-unsur kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus mengalir. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan tadi dari perkataan, tapi dari kuasa. Justru kita ditekan, kita disalah mengerti, difitnah orang, nggak dianggap, dirugikan mungkin. Justru respon kita harus benar. Kalau kita pemerintahan Kristus ada pada kita. Maka Yesus berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus berkata, kalau akan menampar pipi kananmu, serahkan pipi kirimu. Kenapa? Respon kita itu akan menentukan masa depan kita. Makanya saya mengatakan kepada saudara, ketika kerajaan Allah, Yesus jadi raja, pemerintahannya berlaku dalam hidup kita, kita ditekan sekalipun, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa itu justru akan mengalir keluar, dan orang melihat kita, orang melihat Yesus nyata bekerja dalam hidup kita. Amin. Kalau ini terjadi, Tuhan bilang begini, waktu saya tidak cukup waktu Pak, ya, karena saya mau tadi pendek bagus kan. Makanya tinggal poin yang kedua yang saya belum bahas Pak, kebenarannya. PR aja. Makanya undang saya lagi ya. Karena ada pendeta mengundangkan dirinya. Oh saudara, bilang kita kedepankan kerajaan Allah, pemerintahannya dan tata kelola dalam hidup setiap kita. Maka dan kebenarannya yang akan menjadi PR untuk pertemuan yang akan datang, I don't know when. Tuhan bilang gini, maka semuanya itu akan ditambah. Konteksnya apa? Urusan soal makanan, minuman, pakaian, berkat-berkat seperti itu gak usah khawatir. Burung di udara dipelihara, mereka tidak punya handphone, tapi Tuhan tidak membiarkan mereka jatuh tanpa izin Tuhan. Amin. Rambut di kepala kita semua terhitung. Istri saya suka habis mandi keramas ngitungin, misahin berapa rontoknya. Capek lama-lama nggak dihitung. Saya beritahu saudara, Tuhan bisa tahu berapa rambut kita sekarang, apalagi pergumulanmu, apalagi masalahmu. Saya mau beritahu, Tuhan mengerti, Dia peduli akan setiap kita. Tapi tempatkan Dia jadi raja, prioritaskan Dia kerajaannya, pemerintahannya. Jangan khawatir, kesusahan sehari cukup sehari, kesusahan esok punya kesusahan sendiri. Artinya saudaraku, jaminan pemeliharaan Tuhan terjadi terus menerus dan terus. Yang percaya berkata, haleluya, haleluya. Selesai. Kita akan menaikkan satu pujian. Nggak tahu ada lagu itu nggak? Kunci banyak wanita kita bilang. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah yang tak terduga.
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, walau di tengah badai, ku selalu bersama, ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita renungkan beberapa saat. Sudahkah Dia jadi raja dalam hidup kita? Adakah pemerintahannya berlaku penuh, bukan cuma di ruangan kebaktian seperti ini, tapi di seluruh aspek hidup kita? Mari kita minta anugerah Tuhan. Buatlah sebuah komitmen penuh sekarang. Mulai dari saat ini, ya Tuhan, saya mau Tuhan hidup dalam pemerintahan kerajaan-Mu. Tolonglah saya Tuhan, ingatkan saya supaya saya bukan jadi orang-orang yang bermuka dua, munafik apalagi, tidak asli. Tapi biarlah kami jadi orang-orang yang menjadi perwakilan kerajaan. Ketika kebaktian, ketika tidak ada orang sekalipun Tuhan, kami tetap memegang kebenaran-Mu. Berkati umat-Mu semua di sini. Berkati keluarga-keluarga yang ada Tuhan, rumah tangga. Aku berdoa supaya kerajaan Allah memerintah di sana. Home sweet home, home blessed home terjadi. Surga nyata di rumah tangga. Pulihkan setiap hubungan-hubungan suami istri, orang tua, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolonglah kami juga supaya kami di kecakapan berlatih untuk supaya kami pandai mengelola waktu kami, keuangan kami, tubuh kami, makanan kami. Tata kelola ini mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan yang terbaik dan kami boleh memuliakan Engkau lewat segala bidang yang mempercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan secara khusus aku berdoa memberkati kedua hamba-Mu, sepasang suami istri ini. Aku berdoa melepaskan berkat, bimbing terus Tuhan. Aku berdoa supaya pemerintahan Kristus nyata kuat dalam kehidupannya, dan kemampuan untuk governance, tata kelola itu Kau semakin limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu bersama istrinya. Aku berdoa Tuhan, Indonesia membutuhkan jenderal-jenderal yang takut akan Tuhan. Tolong Tuhan, bawa kedua hamba-Mu sehati, sepikir, sejiwa, seroh, sevisi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dia Tuhan, dan tuntun langkah hidupnya. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala rancangan manusia yang mencelakakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi penyertaan-Mu sempurna atas hamba. Kami akan hikmat dalam nama Yesus, supaya dengan demikian dia mewakili pemerintahan kerajaan di bidang kepolisian, keamanan, dan di bidang perpolitikan sekaligus. Terpuji buat nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ruang ini untuk pemberitaan firman-Nya. Biar penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita yang mau katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk diakoni yang di tempat ini, berikan dengan sukacita. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari sebelum kita memberi, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik, kalau kami sudah diberi kesempatan memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu. Tiba saatnya kami rindu memberikan yang terbaik. Biarlah setiap rupiah yang kami tabur untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita. Biar kami dapat bersukacita selalu di dalam Tuhan, karena kelimpahan Tuhan berikan atas setiap kami yang merindukan Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu memberikan dengan sukacita bersama, katakan amin. Haleluya. Mari saya undang yang bertugas untuk sembah. Mari kita berikan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sambil memberi, kita naikkan pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak.
Amin. Mari saya undang Pak Welem untuk mengakhiri doa ibadah ini dengan doa syafaat. Mari siapkan hati kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduh hati kita untuk kita naikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah mempersekutukan kami di tempat ini, tentu kami memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya kehadiran kami di sini. Kami akan membawa berkat-berkat yang untuk kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar boleh dimeterai dalam hati kami. Untuk lebih daripada itu kami melakukan di dalam hidup beriman kami dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami naikkan buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan yang baik, Engkau memberkati pemerintah kami supaya dapat memerintah dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Seluruh bangsa, seluruh rakyat saling menghargai satu dengan yang lainnya, biar terjalin kedamaian di dalam negeri kami. Kami juga akan menghadapi perhelatan pemilihan umum bulan depan. Kami semua mendoakan ya Tuhan, kiranya campur tangan di dalamnya, biar pesta demokrasi yang akan kami lakukan berjalan dengan baik, memberkati aparatur negara yang mengawal semuanya itu ya Tuhan. Kami percaya ada pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan tetapkan dalam negara kami. Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa buat Bapak Purnawirawan Andika Perkasa bersama keluarga terkasih. Kami tetap mendoakan, jika Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil. Tuhan pakai Bapak Andika Perkasa menjadi pemimpin dalam negara kami. Banyak bidang, banyak sektor yang memerlukan orang-orang yang Tuhan telah tetapkan. Kami percaya salah satunya Bapak Andika Perkasa. Kami terus mendoakan agar satu waktu Tuhan pakai. Tuhan pakai, terus Tuhan pakai, sehingga bangsa dan negara kami terus menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terus berkembang. Dari pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan pakai. Berdoa buat istri dan anak-anak yang menopang karir Bapak Andika Perkasa. Berkati keluarga ini agar menjadi keluarga yang menjadi teladan, baik di dalam rumah maupun teladan bagi kami semua yang melihat begitu keharmonisan rumah tangga Bapak Andika Perkasa. Terima kasih Tuhan, kami taruh kehidupan Bapak Andika Perkasa secara pribadi maupun keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Saat ini juga kami naikkan doa kami buat yang terkasih Bapak Birawa dalam tugas pengabdiannya sebagai polisi. Tuhan memberkati Bapak Birawa di dalam tugas dan pekerjaannya. Hikmat Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran dia.
Beri ia sehat senantiasa Tuhan, lindungi senantiasa. Kami percaya karir dan prestasi semuanya datang daripada Tuhan yang berkehendak atas pribadi dia. Terima kasih Tuhan. Secara pribadi kami serahkan Bapak Birawa ke dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan saja. Kami berdoa juga buat Ibu Gerti yang menopang Bapak Birawa di dalam tugas-tugas dan pengabdiannya. Kau berkati dalam usaha-usahanya. Secara pribadi Kau berkati kesehatan dia. Pelihara senantiasa, terus menerus Engkau tambahkan hikmat. Berkati hubungan suami istri yang harmonis, rukun, karena itu kami percaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan taruh, Tuhan tetapkan di dalam rumah tangga ini. Anak-anak dalam pendidikan Alvaro, Michael, dan Edgar, Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mencapai kesuksesan mereka yang telah Tuhan tetapkan dari semula. Terima kasih Tuhan, pelihara kehidupan mereka dari hari ke hari, menjadi anak-anak yang selalu ingat akan Tuhan dalam hidup mereka, selalu bertopang pada kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka secara pribadi masing-masing, kesehatan mereka, pergaulan mereka dalam penyertaan dan lindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami semua yang berada di tempat ini dengan pergumulan kami masing-masing. Berkati setiap rumah tangga kami. Tuhan tahu, Tuhan tilik satu persatu kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, jangan Engkau jauh daripada kami. Engkau berikan anugerah sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Biar kerajaan-Mu ada dalam setiap rumah tangga kami. Anak-anak yang mencari pekerjaan, anak-anak yang lagi sekolah, anak-anak yang lagi mencari pasangan hidup, Tuhan boleh memberkati mereka masing-masing. Sebuah hubungan yang harmonis Tuhan ciptakan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, anak kepada orang tua maupun sebaliknya. Ada Tuhan yang taruh hikmat di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami semua ya Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan umur mereka semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang berulang tahun perkawinan, kami mendoakan biar rumah tangga mereka tetap langgeng, harmonis, ada Tuhan di dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berkenan ada di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sebelumnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita tutup ibadah ini dengan doa berkat dari Pak Johan. Kita bangkitlah berdiri sekali lagi. Kita naikkan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
kami di hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih di mana Kau hadir dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami boleh menikmati puji-pujian dan menyukakan hati-Mu. Biarlah korban pujian penyembahan kami menggerakkan hati-Mu untuk terus membawa kami lebih dalam lagi Tuhan, dalam masuk dalam rencana Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau sehari ini Tuhan, sore ini banyak jiwa, banyak hati yang perlu untuk diubahkan di dalam cara berpikir mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran akan firman-Mu. Sebelum kami mendoakan akan hamba-Mu, kami teringat akan anak-Mu, hamba-Mu, Oma Eyang Lis Sujarwo Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang terbaring lemah. Saat ini kami berdoa mau angkat pergumulannya Tuhan, mau angkat dalam doa-doa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menjamah akan Eyang Sujarwo ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita doakan untuk Eyang Lis, karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita percaya doa dari tempat ini menggerakkan kesembuhan Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami angkat tangan kami doakan untuk Eyang Lis. Biarlah kuasa-Mu menjamahnya, kuasa-Mu menyembuhkannya, kuasa-Mu memulihkan Eyang Lis dimanapun saat ini dia berada. Ada sedang terjadi pengobatan di daerah Jawa, Tuhan sudah pimpin, Tuhan pakai obat-obatan yang ada, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Daud Simeon Tuhan, bersama istri yang datang memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita melepaskan berkat untuk hambanya yang dipakai Tuhan luar biasa pada sore menjelang malam ini. Kita percaya Tuhan yang sudah taruh visi besar dalam kehidupannya, dalam mengembalakan semua gereja-gereja yang ada di dalam naungan GBI Rock Sejabotabek. Kita percaya pergerakan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Biarlah pergerakan gereja GBI Rock terus berjalan sesuai dengan koridor Tuhan. Kerajaan sorga diperluas dalam kehidupan mereka. Mari kita arahkan tangan kita doakan dalam nama Yesus. Tuhan pakai gereja-Mu Tuhan, yang digembalai oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roni Daud Simeon bersama stafnya, bersama juga Tuhan istri dan anak-anaknya. Tuhan pakai keluarga ini, pakai keluarga daripada GBI Rock ini Tuhan, untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami melepaskan berkat karena kami percaya Tuhan sudah memanggil mereka untuk menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan yang tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, kekuatan yang baru terus mengalir dalam hidupnya. Kami berdoa dan memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Sebelum kita terima berkat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi akhir-akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada kebenaran firman pada malam ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari buka hati menyerahkan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, taruhlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dari kami, karena kami butuh berkat yang terbaik daripada surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat dari Tuhan ilahi menyertai engkau. Keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kita ambil waktu tentu sebentar mengucap syukur di hadirat Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu selanjutnya tuan rumah silakan Pak. Memberkati kita semua. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan.